فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 46. Masih membahas masalah iman itu bertambah dan berkurang dan menukilkan ijma dalam catatan kaki. Wa qala Imam Abu Muhammad Abdullah ibnu Abi Zaid al-Qayrawani. Qayrawan sekarang ikut mana? Somalia. Memang sejak dulu ya ulama dari Afrika banyak sekali. Bahkan Bilal bin Rabah Afrika. Kita yang susah untuk naik ke level-level itu, perlu ilmu yang banyak, perlu belajar yang lama ke ulama. Allah musta'an. Seandainya bukan karena fitnah Rafidhah, memang apa kita lebih suka untuk lama-lama di Yaman biar dapat ilmu lebih matang. Kalau ilmu kurang nanti cenderung bertindak sesukanya, salah nanti bahaya. Tapi karena tak mampu ya sudah, paling enggak kita hubungan terus lewat alat-alat yang ada. Kata Imam Al-Qayrawani yang dijuluki sebagai Malik As-Shaghir, Imam Malik yang kecil, karena memang beliau betul-betul sangat mengkhidmah kitab-kitab dan mazhab Imam Malik, tapi beliau tidak muqallid. Beliau mujtahid. Qala fa mimma ajma'at alaihil ummatu min umurid diyanah, termasuk perkara yang disepakati oleh umat ini dari urusan-urusan keagamaan, wa minas sunanil lati khilafuha bid'atun wa dhalalah, dan termasuk dari sunnah-sunnah yang mana jika diselisihi maka itu merupakan kebid'ahan dan kesesatan, penyelisihan tadi. Annallaha tabarakasmuh lahul asmaul husna was sifatul ula, bahwasanya Allah yang maha penuh berkah namanya, dia hanya milik dialah nama-nama yang paling indah dan sifat-sifat yang paling tinggi. Walam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ih, dan terus menerus dia bersama seluruh sifat-sifatnya dan nama-namanya. Tidak seperti pemahaman orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan sifat itu makhluk, nama itu makhluk. Ada di suatu masa dulu-dulunya, di zaman tak tahu zaman seperti apa, zat Allah ada dalam keadaan belum punya nama, belum punya sifat. Barulah kemudian Allah menciptakan nama, menciptakan sifat. Kita katakan apa? Mencipta itu sendiri adalah fi'il yang puncaknya adalah dari masdar. Masdar adalah makna, dan makna itulah sifat. Berarti bagaimana Allah mencipta dalam keadaan ciptaan itu juga sifat, yaitu al-khalaq itu sifat. Berarti bagaimana cara Allah mencipta sifat-sifat? Sifat apa itu? Sifat mencipta, sifat mencipta. Pening kalian tak mampu untuk menjawab. Demikian pula masalah kalam. Dulu Allah tak punya sifat kalam. Barulah Allah menciptakan kalam, baru Allah berbicara. Kita bayangkan penghinaan yang sebesar itu. Dulu Allah, gimana kita akan mengatakan tak mampu bicara, lalu menciptakan kemampuan, lalu barulah dia mampu. Akidah yang rusak. Dan ini syubhat yang ditiupkan oleh orang-orang Kristen di mana itu, di daerah apa itu namanya, Sumatera, sebagaimana ditanyakan oleh sebagian ikhwah pada bulan ini. Jadi alhamdulillah memang urusan kita banyak, menghadapi musuh Islam banyak, bukan malah sibuk yang para ulama melarang untuk membicarakannya. Urusan itu banyak sekali. Mereka pakai syubhat itu. Bagaimana dikatakan Quran itu kalamullah, padahal yang namanya kalam yang betul adalah kata Mu'tazilah. Orang Kristen nukil kalam Mu'tazilah. Sebutkan syubhatnya. Bukankah dari sekte kalian Mu'tazilah sendiri mengatakan sifat Allah itu bukan sesuatu yang qadim, tapi sifat Allah itu nanti-nanti. Allah cipta sifat baru dia punya sifat. Dulu dia tak punya begini. Lalu bagaimana kalian ahlu sunnah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah yaitu qadim dan seterusnya, sementara Mu'tazilah sendiri teman kalian sudah mengatakan kalamullah itu tidak qadim. Ya udah kita bantah dengan begini dan seterusnya. Mu'tazilah bukan wakil kita. Mu'tazilah mereka belum ada tatkala Rasulullah dengan para sahabat menegaskan akidah-akidah yang benar. Dan dengan syubhat itu mereka akan masuk tentang masalah bahwasanya Isa memang kalamullah. Isa adalah bagian dari zatnya Allah. Karena apa? Isa dikatakan sebagai kalimatullah, dan kalimat bukan makhluk, dan seterusnya. Syubhat yang berbahaya itu. Baik. Alhamdulillah sudah anak jawab dan ikhwahnya paham. Syubhat dari orang-orang Nasara di sana. Summa sarada mu'taqadati salafil masyhurah.
Lalu beliau menyebutkan akidah-akidah salaf yang terkenal itu. Sisi pendalilannya apa di sini? Yaitu penukilan ijma, bahwasanya ini adalah ijma, bukan khilaf. Selesai dari kitab Al-Jami'. Kembali ke atas. Fakana min madhabihim. Ini betul ya. Termasuk dari mazhab mereka adalah al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman adalah ucapan dan perbuatan, dia itu boleh bertambah dan boleh berkurang, yaitu mungkin bertambah, mungkin berkurang. Kita baca catatan kakinya. Qala al-mu'allif waffaqahullah. Ta'riful imanil lughawi. Definisi iman secara bahasa sebelum masuk kepada iman secara syar'i, huwa tasdiqu ma'al iqrar. Yaitu pembenaran yang disertai dengan pengakuan. Qala al-allamah Ibnu Mandzur rahimahullah. Baik. Yaitu apa? Kalau dari amina, fi'il amina, yaitu masdarnya adalah al-aman wal amanah, yaitu kepercayaan dan keamanan. Bimakna, yaitu apa? Semakna itu, aman dan amanah. Kenapa amanah dikatakan amanah? Karena orangnya merasa aman untuk meletakkan sesuatu pada orang tersebut. Wa qad amintu, ini penggunaan bahasanya amintu, saya merasa aman. Fa ana aminun, saya ini aman. Kemudian penggunaan yang berikutnya amantu, dia rubai. Sekarang amantu ghairi, saya memberikan keamanan pada orang lain. Ini minal aman wal aman, diambil dari masalah keamanan. Al amnu diddul khauf, keamanan adalah lawan dari ketakutan. Wal amanah diddul khiyanah, amanah itu adalah kebalikan atau lawan dari khiyanah. Termasuk dari amanah adalah tazkiyah. Kalau kita sudah diberi tazkiyah oleh ulama, diberi tazkiyah untuk berdakwah dengan nasihat-nasihat, maka ini amanah. Jangan kemudian kita malah melampaui amanah itu menggunakan tazkiyah untuk bertindak sesuka hatinya sendiri. Bagian dari itu adalah apa? Menyelisih itu, ini adalah bagian dari pengkhianatan. Wal iman diddul kufar. Nah, sekarang untuk yang iman, isim dari apa? Amanah, isim yaitu masdar dari amanah adalah kebalikan dari kekufuran. Wal iman bimakna tasdiq. Iman maknanya adalah tasdik, pembenaran. Didduhu at-takdzib, kebalikannya adalah pendustaan. Yuqal dikatakan amana bihi qaum. Kaum yaitu suatu kaum mengimaninya. Wa kadzdzaba bihi qaum, kaum yang lain mendustakannya. Tapi berarti lawan dari amanah adalah kadzdzaba. Keimanan berarti apa? Mempercayai secara mudahnya. Fa amma amantuhu, adapun kalau amantuhu bukan amantu bihi, al mutaaddi, fiilnya mutaaddi tanpa ba, fahuwa diddu akhaftuh, kebalikan dari saya membuat dia takut. Tapi jelas yang diinginkan adalah yang tadi amana bi, ada ba. Tayyib, itu kalam dari ahli lughah. Kemudian kita beri sedikit apa? Pelengkap. Qauluhu wal imanu bi makna tasdiq yahtaju ilal itmam. Keimanan, ucapan beliau bahwasanya iman itu maknanya adalah pembenaran, ini perlu penyempurnaan. Yang betul apa? Yang telah ana isyaratkan di awal, pembenaran disertai dengan pengakuan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa laisa lafdzul iman muradifan li lafdzit tasdiq. Bukanlah lafaz iman itu setara atau sinonim, yaitu sama dengan lafaz tasdiq, pembenaran. Kama yadhunnuhu ta'ifatun minan nas, seperti yang disangka oleh sekelompok orang walaupun ahli lughah. Syekhul Islam ahli lughah juga. Fa inna tasdiqa yusta'malu fi kulli khabar. Karena yang namanya tasdik, pembenaran itu dipakai untuk setiap berita. Fa yuqalu liman ukhbira bil umuril masyhudah. Dikatakan untuk orang yang diberi kabar tentang perkara-perkara yang mungkin disaksikan, mislil wahid nisful isnain. Seperti apa? Yang namanya satu itu adalah setengah dari dua. Wasama'u, ini kalau ada titik dua berarti al-wahidu nisful isnain. Wasama'u fauqal ard. Langit
itu ada di atas bumi. Mujiban, maka yang diberitahu itu mengatakan shadaqta, Anda benar. Shaddaqna bidzalik, kami membenarkan itu. Baik, istilahnya memang apa? Saya membenarkan. Wala yuqal amanna lak, tapi tidak mengatakan kami percaya kepadamu. Baik, jadi penggunaan iman dengan tasdik itu ada sedikit perbedaan. Perlu ada tambahan-tambahan. Wala amanna bihadza, dan juga secara bahasa Arab setelah diberitahu langit di atas, kita tidak menggunakan istilah saya beriman pada itu. Tak perlu sampai tingkat itu. Hatta yakunal mukhbaru bihi minal umuril ghaibah, sehingga perkara yang diberitakan itu termasuk perkara gaib. Baru dikatakan keimanan. Al-iman yu'minuna bil ghaib. Keimanan itu untuk perkara-perkara yang gaib. Untuk perkara yang senang dilihat, itu istilahnya sekedar tasdik saja. Tayyib. Fayuqalu lil mukhbar, maka dikatakan kepada berita, kepada objek yang diberitakan, amanna lahu, lil mukhbir akhirnya ya. Orang yang memberikan kabar, saya percaya kepadanya. Walil mukhbar bih, dan untuk objek yang diberitakan, amanna bihi, saya beriman kepadanya. Kama qala ikhwatu Yusuf, seperti yang dikatakan oleh saudara-saudara Yusuf, wa ma anta bimu'minil lana, engkau wahai ayah tidak percaya kepada kami, bimuqirrin lana. Yaitu maknanya adalah mengakui untuk kami, wa musaddiqin lana, dan membenarkan kami. Jadi iman itu mengandungi dua, yaitu ikrar dan tasdik, bukan sekedar tasdik saja. Li'annahum akhbaruhu an ghaib, karena mereka sedang mereka mengabarkan pada Nabi Yakub tentang perkara yang gaib. Apa perkara yang gaib itu maksudnya? Yaitu bahwasanya Nabi Yusuf dimakan serigala. Itu gaib karena ayahnya memang tidak melihat istilahnya. Maka istilahnya bukan sekedar musaddiq tetapi mukmin. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara penggunaannya adalah firman Allah Ta'ala, anu'minu laka wattaba'akal ardalun, yaitu menukilkan ucapan kaumnya Nabi Nuh, apakah kami akan beriman kepadamu, mempercayaimu, sementara yang mengikutimu adalah orang-orang rendahan semata, orang yang paling rendah bahkan ardal. Wa qauluhu ta'ala, dan juga di antara penggunaan iman adalah firman Allah Ta'ala, yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Nabi Muhammad beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad percaya kepada kaum mukminin, percaya kepada berita-berita kaum mukminin. Jadi bukan sekedar yusaddiqu lillah misalkan atau apa, tapi yu'min, karena ini tasdik ma'al ikrar. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana abidun. Menukilkan ucapan siapa ini? Ucapan Fir'aun dan bala tentaranya. Apakah kita akan beriman kepada dua orang yang seperti kita? Maksudnya siapa dua orang seperti kita? Nabi Musa dan Nabi Harun. Dia sendiri mengakui, berarti dia sama dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Kenapa mengaku sebagai Tuhan pula? Sebaliknya kena sendiri itu. Baik. Biasa, syubhat ahlul batil itu boleh dibalik bagi orang yang paham. Wa qaumuhuma lana abidun. Sementara kaum mereka berdua menyembah kami. Justru lebih baik percaya pada Nabi Musa dan Nabi Harun karena mengkhabarkan bahwasanya Allah memang tidak seperti manusia. Lebih layak untuk Allah yang disembah. Sementara engkau mengakui engkau seperti mereka, kenapa pula minta mereka menyembahmu? Syubhat mereka sebenarnya menghantam mereka sendiri kalau mereka paham. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, fa illam tu'minu li fa'tazilun, yaitu menukilkan ucapan Nabi Musa kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian apabila kalian tidak percaya kepadaku, maka jauhilah aku, yaitu jangan kalian mengganggu dakwah kami. Karena sebenarnya saya ini diutuskan pada Bani Israel, biarkan saya mendakwahi Bani Israel, jangan ganggu kami dan jangan menyiksa kami, dan seterusnya. Wa qauluhu ta'ala, juga penggunaannya firman Allah Ta'ala di sini yang setelahnya ya, fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumih
maka tidak ada yang beriman kepada Musa, tidak ada yang percaya kepada Musa kecuali keturunan dari kaumnya. Untuk orang-orang yang sudah tua, yang sudah dibelenggu penghambaan mungkin sampai 400 tahun atau berapa kalau kisah Israiliyat itu, maka sudah susah untuk dirubah. Tapi untuk anak-anak mudanya yang masih dinamis, justru mereka yang percaya pada Nabi Musa. Baik. Aqarralah, yaitu mengakui kenabian Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Wa dzalika anal iqrar yufariqut tasdiq. Karena ikrar itu memiliki perbedaan dibandingkan dengan tasdik. Makanya untuk iman itu lebih dekat kepada apa? Ikrar. Tasdik, dia disusulkan. Jadi iman mengandungi ikrar dan tasdik. Kelanjutannya pada masa yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam.